ada pertanyaan dari salah satu direktur utamanya. Dia bilang, "Are you the best in your university?" Di Sangasangang, Kalimantan Timur, setengah jam lah dari Samarinda. Kalau kisahnya sebenarnya masih banyak teman-teman yang lain yang yang lebih hebat ya, Bi. Tapi ya. saya ceritain agar untuk sharing lah ke teman-teman semua. Jadi waktu awal itu saya angkatan 2009 teknik mesin UGM. Satu angkatan itu 160, saya juga lupa sih berapa total apa pastinya. Lalu lucunya di semester awal itu saya dapat IP 2,2. Karena memang waktu itu ya kaget juga dengan perkuliahan mungkin ya, baru menyesuaikan dan memang belum ada trigger untuk berusaha lebih baik lagi sewaktu itu. Ya, jadi sebenarnya saya mau cerita timeline-nya itu dari kisah kelamnya dulu, Bi. Mungkin pas-pasan sih waktu itu ya. Pas-pasan karena bukan tidak bisa mengikuti pelajaran, tapi memang waktu itu kayak motivasinya juga kurang mungkin dari sayanya, seperti zona nyaman itu, mungkin ya. Ketika kita tahu ke depannya kayaknya bakal aman lah ini, orang tua juga maksudnya tidak masih punya usaha, saya tetap kuliah yang penting lulus gitu kan. Jadi nggak ada motivasi, nggak ada motivasi. Tujuannya ini yang penting kuliah aja deh gitu kan, dapat ijazah ya udah nanti cari kerja gitu kan. Ya, jadi baru sampai sana sih semester 1, semester 2 itu masih 2,2, 2,1 gitu. Sampai semester 3 itu saya dapat 1,65, Bi. Ya itu dia, Bi. Menurut saya itu salah satu dari Allah itu ngasih trigger lah untuk saya untuk berubah lebih baik ketika IP saya pas 2,01 waktu itu. Jika semester 4 di bawah 2 kan DO, Bi. Dengan IPK 2,01 itu saya dapat info juga dari ibu dan bapak di kampung halaman tidak bisa mengirimkan uang waktu itu untuk bulanan. Karena waktu itu ada krisis global itu dan dampaknya juga ke perusahaan bapak dan ibu saya, sehingga kita nggak bisa melakukan ekspor lah, dan di stop semua ekspornya, dan tiba-tiba pabrik tetap harus jalan sehingga minus lah. Bapak ibu bilang ya semoga jangan terlalu boros atau segala macam. Saya bilang nggak usah, Bu, nggak usah dikirim lagi, nggak apa-apa, saya bisa di sini cari uang. Jual pin dulu, jual jaket, Bi. jaket itu. Ya. Jual minum saya, Bi. Saya jual minuman di waktu di kampus itu ada acara untuk anak-anak SMA. Saya bawa termos besar itu, Bi, saya isi es, saya jual minuman juga. Ya, untuk bertahan hidup. Kayaknya memang manusia itu memang semalas-malasnya kalau dikasih untuk bertahan hidup, dia pasti bisa bertahan hidup. Tentu bisa gitu ya. Malas-malasnya orang, ya. Ya. Tapi alhamdulillah di 3 bulan saya nggak dikirim, tapi malah
malah pemasukan itu melebihi dari bulanan biasanya gitu. Oke. Ya. Dan dari IPK dari IP 1,65 itu saya hanya bisa ngambil 15 SKS itu, Bi. 15 SKS, jadi dalam 1 minggu itu saya cuman kuliah 2 hari kalau nggak salah. Masya Allah. Karena sedikit gitu. Makanya dari situ wah ini saya harus berubah, saya bilang. Saya nggak bisa kayak gini-gini terus. Saya bikin tulisan di kamar saya, target saya harus lulus 4 tahun. Saya harus kerja di perusahaan ini. Saya tulis besar-besar depan kamar, jadi setiap saya bangun tidur tuh saya lihat itu. Ya, saya buat itu salah satu, dan saya juga cari-cari kegiatan, Bi. Cari-cari kegiatan. Di Pertamina, Bi. Ya, sekarang alhamdulillah benar-benar di Pertamina. Masya Allah. Saya tulis Pertamina, lalu ada perusahaan oil and gas yang lain. Tiga perusahaan yang saya tulis di situ, yang saya harus kejar ke sana. Dan yang pertama memang Pertamina, alhamdulillah. Itu tulisannya juga saya masih ada. Jadi saya tulis itu di kain. Saya tulis di kain, saya tempel di dinding di depan tempat tidur. Jadi setiap bangun tuh ngelihat tulisan-tulisan itu. Ya betul, Bi. Menurut saya sih seperti itu. Walaupun kayaknya nggak terlalu ngaruh. Ngapain sih ditulis-tulis, banyak teman juga. Ngapain sih tulis-tulis coret-coret gitu. Tapi menurut saya sih kayaknya ngaruh itu, Bi. Jadi ketika pernah malas juga, waktu malas, aduh ada tulisan ibu juga. Ibu kan pernah nelpon, saya tulis di situ. Kata ibu, jadilah anak yang sukses dan soleh. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Saya tulis besar-besar di situ. Tanggal sekian. Jadi ketika saya ketika saya sholat pun mau telat-telat, lihat tulisan itu, jadi nggak enak sama ibu. Ya salah satu tips ya buat teman-teman untuk memotivasi diri setiap hari ya. Karena memang di kosan itu ya apalagi di Jogja memang kita sendiri kan, Bi. Walaupun kita punya banyak teman, ya yang bisa memotivasi diri sendiri ya kita sendiri selain keluarga. Iya. Oke. Terus lanjutkan ceritanya. Lanjut. Saya cari-cari kegiatan, salah satunya ini, Bi. Saya ikuti program ABI. Itu ketika saya terpuruk itu, Bi. Ketika masih banyak waktu luang. Setelah itu saya benar-benar ada punya motivasi lah, Bi. Alhamdulillah 3, IP setelah 1,65 itu saya dapat 3,75. Terus di atas 3,5 terus, Bi. Pernah 1 kali 4 juga, Bi. Masya Allah, tuh. Alhamdulillah. Itu ya. Semester berapa ya? Semester 7. Ya. Dan ada perkuliahan pun yang memang saya ulang terus. Saya dapat waktu semester 3 saya dapat E. Terus semester selanjutnya saya remedial dapat D. Saya ulang dapat C. Saya ulang lagi dapat A. Kalau motivasi dari diri sendiri besar sih kayaknya bisa deh semuanya. Moto dalam hidup sih saya be the first, be the best, and be the different itu, Bi. Jadi lebih baik jadi yang pertama. Jika tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Jika tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang paling beda. Yang pertama dulu. Angkat tunjuk tangan pertama dulu yang penting. Betul, Bi. Itu pun saya terapkan di tempat kuliah, Bi. Jadi karena di tempat kuliah kita kan harus mencari jurusan lebih fokus lagi.
Jadi seperti mau ke robotik atau ke perkereta apian atau ke material seperti itu, Bi. Di vibration ya, vibration and acoustic. Jadi ya judul skripsi saya pun penelitian tentang suara gamelan waktu itu. Jadi aneh teknik mesin tapi nyari suara gamelan. Iya. Jadi karena saya pikir saya tidak mungkin jadi orang yang pertama lulus, saya tidak mungkin jadi orang yang paling bagus di angkatan saya. Jadi Maka pilihan ketiga paling besar jadi orang yang paling beda. Iya, Bi, betul, Bi. Jadi ketika saya lulus di vibration waktu itu dan akustik konsentrasinya saat itu memang waktu di angkatan saya ada cuman saya satu-satunya waktu itu yang pertama ambil jurusan itu untuk dijadikan skripsi. Lalu saya tarik juga beberapa teman untuk ikut juga karena memang sepi banget waktu itu di laboratorium. Jadi ketika saya lulus, sebelum lulus ada job fair di UGM. Saya waktu itu ngantar temen karena saya belum lulus kan, tapi saya iseng-iseng aja ngeprint CV saya. Print CV saya bawa cuma 2 CV waktu itu, saya masukkan ke Slambersih sama ke Siam Semen Group. Ada 2. Nah, Slambersih itu salah satu perusahaan oil and gas kontraktor terbesar juga. Dan Siam Semen Group ini karena perusahaannya ada di Sukabumi, dekat rumah saya waktu itu. Jadi ada tulisan Sukabumi besar waktu itu. Saya tanya-tanya sama HR-nya, oh ternyata di dekat rumah saya. 5 menit sebelah rumah. Ada perusahaan ternyata. Saya baru tahu. Saya masukkan CV-nya ke situ. Sebelum lulus itu, Bi. Nah, ini Abi memang salah satu yang membuat karir saya sampai sekarang. Ya waktu itu pabriknya masih bentuk rata tanah, Bi. Jadi masih bimbang diambil atau enggak gitu kan. Enggak, Bi, karena memang jadi kayak kalau di sebuah negara jadi kayak founding father-nya, Bi. orang paling seniornya gitu, Bi. Lebih bagus itu bekerja di saat pabrik itu baru mulai berdiri, itu lebih bagus. Jadi kita yang tahu sistemnya, kita bangun sistem dari awal. Biar lebih, kalau sebenarnya sih konsepnya konsep males, Bi. Selama sistemnya bagus, kerjaan jadi beres, Bi. Ya, Bi, biar nggak terlalu capek ke depannya. Jadi waktu itu saya dipanggil, Bi, oleh Siam untuk interview di Jakarta. Ternyata interviewnya oleh semua direktur tambang waktu itu dan direktur utamanya juga. Semuanya orang asing Thailand, 1 orang aja yang HRD dari Indonesia. Jadi memang full bahasa Inggris. Ya walaupun grammar saya masih kacau mungkin, Bi. Menurut saya komunikasi itu intinya kita bisa menyampaikan apa yang kita mau sampaikan dan orang yang disampaikan pun mengerti. Intinya sampai situ aja sih dasarnya. Betul. Kalau grammar dan penyampaian ya mungkin itu adalah teknis ya. Jadi saya ya maju aja terus lah pokoknya. Waktu itu nggak ya dengan sebahasa Inggris yang masih kacau mungkin ya. Saya pun diinterview dengan bahasa Inggris. Ada pertanyaan dari salah satu direktur utamanya. Dia bilang, "Are you the best
in your university. I am the first for vibration and acoustic. I am the best for vibration and acoustic. Because I'm the only one, saya bilang waktu itu satu angkatan. Ya ketawa sih. Alhamdulillah mereka pun sedang mencari orang yang memang bisa vibration waktu itu. Karena memang waktu itu, menurut saya sih vibration analysis itu memang banyak diterapkan di semua pabrik, banyak diterapkan di semua pabrik. Karena itu kan kita bisa memprediksi kapan rusak. Jadi mesin itu berbicara dengan kita dengan bahasanya bahasa vibration, bisa dengan panas kan. Kita ini suhunya panas. Ini kenapa sih? Sakit apa sih gitu kan. Kalau dengan vibration ini sakitnya apa sih? Kenapa sih kayak gitu. Jadi mereka berbicara itu dengan kita. Jadi kita kayak belajar bahasa mesinnya lah gitu. Memang jarang banget orang yang ngambil vibration, karena orang ada yang berpikir bahwa itu bisa lulus lama, ada yang berpikir jelimet hitungannya. Tapi memang ketika diaplikasikan sebenarnya dengan teknologi semua tinggal pencet tombol selesai. Nggak harus dihitung-hitung manual kayak di kampus. Itu memang jelimet, saya pun kalau disuruh ngitung juga mungkin sekarang udah pusing, Iya, karena alatnya sekarang kan udah canggih-canggih, sedangkan di kampus kan sebenarnya lebih ke dasar ya. Iya. Alhamdulillah waktu itu langsung malamnya di telepon langsung diterima. Saya pun kaget waktu itu Kak sama HR, saya bilang saya belum lulus Pak, gimana ya? Waktu itu saya belum lulus. Langsung saya WA dosen saya, kebetulan memang sudah dekat dengan dosen saya Pak Made Miasa. Beliau yang menarik saya ke vibration waktu itu. Pak, saya bilang saya sudah diterima, ini bagaimana Pak? Oh kalau gitu kita dalam minggu ini langsung sidang Mas katanya. Jadi itu skripsi masih ancur-ancuran itu. Kacau. Ya udah saya langsung kejar target, langsung bilang ke ikut ujian pendadaran waktu itu. Alhamdulillah lulus dari pendadaran, karena memang yang mengujinya pun dosen-dosen vibration and acoustic juga, Jadi dosen-dosen yang saya jadi asistenin semua. Saya kita sering dapat tamu dari mana akademi kita, macam itu ya. Dan mereka kan baru tapi aku ngajarin tentara nih. Seru. Lanjut. Ya, jadi waktu di sidang itu alhamdulillah lancar banget, alhamdulillah, karena sudah kenal semua, sudah tahu kemana arahnya pertanyaannya. Jadi malah banyak pertanyaannya kayak itu fontnya harusnya diganti, itu warnanya terlalu gelap, lebih kayak gitu sih. Nggak ada pertanyaan yang lulus itu tanggal saya pengumuman lulus dari perusahaan itu tanggal 13, saya lulus dari pendadaran itu tanggal 16 Desember. 3 hari aja. 3 hari itu bulan tahun berapa sih kan? 2012 atau 13 sorry 13. Ya, jadi saya lulus 4 tahun 3 bulanan, 4 tahun 3 bulan. Alhamdulillah. Ya walaupun nggak tepat waktu, lebih 3 bulan, alhamdulillah. Dengan yang kacau-kacau terseok-seok dari awal. Dengan nilai IPK juga bagus waktu itu ya akhirnya ya. Ya, saya IPK 3,21. Ya, lalu langsung masuk ke perusahaan, dan memang saya waktu itu diuntungkan juga sebagai warga lokal, warga lokal. Jadi saya tahu medan di sana seperti apa, dengan ngobrol dengan masyarakat pun enak. Ya, setelah itu saya dapat training juga sekitar 2 bulan di Thailand.
2 bulan Thailand ya. Thailand, terus balik lagi ke Indonesia, terus balik lagi ke Thailand lagi sekitar 1 bulan, jadi total sekitar 3 bulan. Terus pernah juga dikirim ke Kamboja 2 minggu, karena memang perusahaannya di Asia Tenggara tersebar, jadi bisa ke mana-mana aja, bisa dikirim ke mana-mana aja. Alhamdulillah pernah menginjakan kaki di Kamboja gitu, mungkin beberapa orang. Iya. Kalau Thailand mungkin sering lah orang ya, tapi kalau Kamboja jarang. Iya. Agak jarang. Betul. Lalu dari engineer saya naik ke supervisor, setelah itu ke senior supervisor, di sana sampai senior supervisor terakhir itu. Dari situ saya menikah dan punya anak dengan temen juga dari SMA. Dari situ ada satu kejadian yang membuat saatnya saya harus pindah gitu. Ya, jadi anak saya sakit di waktu itu. Anak saya sakit, masuk rumah sakit. Istri saya juga waktu itu kerja di sebuah bank swasta. Saya bilang ke istri saya, sudahlah, udah gak usah kerjalah gitu. Kita urus anak aja atau seperti apa. Ya memang waktu itu karena sebelumnya pun jadi gaji kita tuh digabung. Jadi kebutuhan dalam 1 bulan tuh saya dan dia kita satukan untuk biaya apa semua sudah ada pos-posnya. Tapi waktu itu kalaupun istri saya harus resign, saya bilang saya pasti bisa untuk kebutuhan setiap hari pasti tetap masih mampu, saya bilang kan. Tapi memang waktu itu istri pengennya tetap bekerja, Bi, waktu itu. Jam 1 malam saya masih ingat, di rumah sakit jam 1 malam. Saya bilang pas saya lihat searching ada bukaan Pertamina. Kalau saya masuk, saya bilang tantang istri saya, kalau saya masuk Pertamina mau nggak keluar? Dia bilang boleh, kalau masuk Pertamina silakan. Saya keluar katanya. Oke, ya udah, saya maju Pertamina. Alhamdulillah. Dan memang salah satu impian saya waktu itu. Salah satu impian saya waktu itu kan Pertamina untuk masuk di oil and gas. Masuk ke teknik mesin pun karena saya juga melihat bapaknya teman kerja di oil and gas, jadi saya pengen masuk ke oil and gas salah satunya. Jadi saya memilih teknik mesin waktu itu. Akhirnya saya daftar Pertamina pertama kali daftar, dan di umur yang paling tua, di umur terakhir 27 tahun waktu itu. Ya. Iya, itu rezeki kami, jadi ya rezeki anak saya itu. Makanya orang-orang bilang ini rezeki anak saya. Jadi waktu masuk di satu angkatan itu beberapa orang nanya, ini tes keberapa Mas? Tes pertama, wah hebat ya katanya, udah tes pertama. Saya udah 4 kali, ini saya udah 3 kali katanya baru masuk. Padahal saya nggak jalannya dari Allah sudah ada jalannya. Alhamdulillah bisa lulus di Pertamina, akhirnya move ke sini. Udah ke Pertamina itu 2018 ya. 2018. Saya 5 tahun berarti di pabrik semen. 5 tahun kurang 1 minggu, ingat itu waktu. Karena HR bilang waktu itu kalau saya pas 5 tahun dapat pesangon sekian berapa juta gitu. Saya diminta untuk jangan dulu keluar dalam 1 minggu gitu. Tapi sedangkan dari Pertamina sudah harus masuk itu 1 minggu sebelum saya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa lagi ya. Mau nggak mau berangkat aja, saya bilang nggak apa-apa. Setiap orang sudah ada rezekinya masing-masing, Bi. Setiap orang sudah ada yang mengatur semuanya. Kadang saya juga sering berpikir
memang skenario Allah itu kadang dipikir-pikir lucu gitu kan. Dan nggak ada yang nggak kebetulan, semuanya sudah ada ceritanya, sudah ada akibatnya. Apa yang kita perbuat dari sebelumnya sampai sekarang menurut saya. Jadi ke teman-teman dari sekarang berbuat baiklah ke sesama, seperti bersedekah, karena itu salah satu yang menurut saya nilai plus lah dari selain yang kita kerjakan setiap hari. Terus yang kedua, motivasi diri yang penting, apapun itu, baik itu karena orang tua, baik itu karena untuk keluarga. Yang penting motivasinya memang harus kuat. Cari trigger-triggernya, cari trigger-trigger untuk memotivasi diri. Memang setiap orang kan beda-beda, Bi. Ada yang ya udahlah, gua hidup kayak gini aja, toh gua masih bisa hidup lah dengan keadaan seperti ini misalnya. Tapi apakah mau gini-gini aja gitu kan ke depannya? Bagaimana jika kita berkeluarga, punya anak istri, apakah anak kita juga akan gitu-gitu aja misalnya? Itu salah satu motivasi juga sih ke depannya. Jadi tetap berusaha menjadi yang lebih baik terus-menerus. Soal hasil itu urusan Allah. Tapi yakin Allah memang tidak tidur. Apapun yang kita perbuat, apapun prosesnya, ya selama prosesnya baik, Bi, insya Allah akan ada hadiah di belakang nanti. Itu loh. Walaupun di awal mungkin tidak selalu mudah ya. Ya, walaupun di awal tidak terlalu mudah, dan mana sih hadiahnya gitu. Padahal memang tiba-tiba di belakang. Memang lucu juga, banyak teman-teman saya pun bilang, lah, gue masuk juga Pertamina, katanya, masuk juga Pertamina. Dulu kan sebenarnya pengen banget ke sana. Iya, salah satunya itu. Baik. Dan jangan lupa ke teman-teman juga ikutin program Abi di situ. Motivasinya sangat mantap sekali. Menurut saya selain motivasi diri sendiri pun, Abi bisa memotivasi orang-orang yang bekerja sama dengan Abi di sana. Karena Abi menurut saya sih salah satu orang yang jangan pernah takut salah jika bilang sesuatu. Strong, wrong, saya strong and wrong. Ya, jangan takut salah. Terus Abi pun memberikan guidance ke kita, kelemahan kita tuh apa, kelebihan kita tuh apa gitu. Dan kelemahan itu bisa dikemas oleh bahasa kita, oleh pelajaran-pelajaran di Abi itu. Bagaimana kelemahan kita menjadi sebuah kelebihan di mata orang lain. Menurut saya